Salam sehat selalu teman-teman. Kali ini saya akan berbagi bagaimana menuju penyelesaian akhir tahun dari kegiatan penelitian di Simliptafkes. Kebetulan penelitian saya adalah tahun kedua dengan skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi atau PDUPT. Teman-teman, sharing ini tentu atas hanya berdasarkan pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang juga punya pengalaman, monggo silakan bergabung dan menambahkan di komen. Kita login dulu dengan akun kita. Kalau teman-teman lupa akun dan passwordnya, bisa menanyakan ke masing-masing operator di setiap Poltekkes atau perguruan tinggi. Saya masuk dengan login di akun saya, kemudian akan muncul jendela beranda, penelitian, pengabdian, pelaksanaan, riwayat, usulan, dan logout. Semestinya saya sudah bisa masuk ke pelaksanaan kegiatan, karena ini skemanya di akhir tahun begitu. Namun, kebanyakan teman-teman ada juga yang lupa bahwa ketika masuk di kegiatan penelitian ini, terkendala ketika memasukkan laporan kemajuan. Nah, biasanya teman-teman perlu ngecek dulu di kegiatan penelitian ini. Di jendela penelitian, teman-teman perlu cek, klik di penelitian, kemudian ada muncul usulan baru, lewati, usulan pendanaan dilewati, dan perbaikan usulan. Teman-teman bisa klik di perbaikan usulan. Klik perbaikan usulan, dan akan muncul jendela seperti ini ketika teman-teman belum melakukan perbaikan. Kalau munculnya masih seperti ini dirubah dulu ya tahunnya, karena tahunnya ini masih opsional, bisa tahun 2022, 2023. Tapi teman-teman yang multi-years biasanya muncul defaultnya adalah tahun 2022. Usulan ini perlu diperbaiki. Ya, perlu diperbaiki sehingga teman-teman perlu ngeklik di perbaikan. Ini biasanya tandanya menu perbaiki ini adalah berwarna biru sehingga teman-teman harus melakukan perbaikan. Termasuk juga di bawah ini status perbaikannya belum diselesaikan. Artinya saya masih punya tanggungan untuk menyelesaikan perbaikan atas usulan pada saat saya mengusulkan dan direview oleh reviewer. Ini teman-teman biasanya banyak yang tertinggal di sini, langsung masuk ke kegiatan penelitian pada tahun berjalan. Demikian juga yang kotak berwarna abu-abu ini belum berubah menjadi merah. Kalau berubah menjadi warna merah, artinya sudah siap untuk di-download, artinya teman-teman sudah melakukan perbaikan. Nah, ketika diklik di situ muncul 3 jendela penting. Yang pertama substansi usulan, yang kedua RAB, dan yang ketiga adalah kirim usulan. Di substansi usulan, perbaikan usulan ini teman-teman harus mengupload perbaikannya, dokumennya dengan cara mengunduh ini, diunduh, kemudian diisi sesuai template yang diunduh ini, kemudian dimasukkan sebagai file substansi usulan perbaikan di dalam format PDF 5 MB. File diupload kemudian diunggah. Setelah diunggah, teman-teman klik lanjutkan. Klik di sini, maka selanjutnya akan diarahkan ke menu RAB. Kemudian kita klik, muncul jendela seperti ini ya. Untuk RAB tahun kedua ya, dengan dana real yang dibiayai sesuai dengan yang di SK-kan direktur tiap tahun. Karena dengan SK direktur itulah dasar untuk melakukan pencairan pendanaan. Nah, di RAB real ini tentu berbeda dengan RAB di usulan. Kalau RAB usulan minimal 25% dari SPK, maka di sini realnya mungkin tidak sama.
tidak sama dengan ketika diusulkan. Bisa lebih rendah, bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang diusulkan ketika reviewer merasa perlu penyesuaian. Nah, di sini ada 4 kelompok, mohon maaf 5 kelompok, yaitu bahan, ya, kelompok bahan, kelompok pengumpulan data, kelompok persewaan alat, kemudian kelompok analisis, dan yang terakhir adalah kelompok pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan. Teman-teman bisa klik masing-masing, jadi bahannya apa, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, dan seterusnya. Kita contohkan untuk bahan, ya. Teman-teman, di bahan ini ada perbedaan dengan proses dengan RAB saat pengusulan. Kalau di RAB revisi ini adalah hanya akumulasi saja, akumulasi dari masing-masing item. Artinya kalau RAB awal ketika pengusulan itu ada 4 rincian dari item ATK, di sini hanya berupa akumulasinya. Jadi kita harus menjumlahkan dulu untuk masing-masing item. Ketemunya ya seperti ini. Item ATK berapa, kemudian bahan penelitian habis pakai berapa, bahan persediaan berapa, terus kemudian bahan berapa. Diketikkan di sini. Ini yang sesuai dengan dana penelitian pada tahun berjalan yang direvisi. Ini bahan, kelompok bahan. Demikian juga untuk kelompok yang lain. Teman-teman juga perlu mengisi dengan cara akumulasi masing-masing item. Kemudian setelah selesai mengisi RAB-nya, kita klik lanjutkan, ya. Akan muncul jendela yang yang agak panjang, ya. Ini teman-teman perlu lakukan scroll ke bawah. Ini bisa dicek bagaimana luaran pada tahun pertama, capaiannya seperti apa, apakah achieved, dan seterusnya. Ini bisa dicek sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh teman-teman pada tahun pertama. Kemudian setelah sesuai, kita klik lanjutkan. Nah, sesudah dilanjutkan, ketemunya akan seperti ini, teman-teman. Daftar usulan penelitian didanai sudah muncul. Kemudian di sini status perbaikannya sudah diperbaiki. Ya, kemudian kotak merahnya ini sudah muncul sehingga bisa dilakukan download. Ini artinya kita sudah bisa melakukan laporan kemajuan tahun kedua, tahun sekarang berjalan ini, karena kita sudah melakukan revisi pada usulan tahun pertama, tahun kemarin. Kalau tahun kemarin belum diselesaikan, maka tahun sekarang ini, tahun berjalan ini, tahun 2022, saya belum bisa mengupload laporan kemajuan di tahun kedua. Kemudian kita klik lanjutkan, dan bisa di-download, teman-teman, statusnya sudah diperbaiki. Kemudian kita masuk ke menu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, yaitu tahun kedua, tahun 2022. Teman-teman perhatikan di sini ada catatan harian dan laporan kemajuan. Kita bisa mengisi dua-duanya. Kita isi dulu di catatan harian. Kita klik, kemudian kita pilih tahunnya, akan muncul tahun saat ini. Kalau sudah benar, maka akan secara default muncul seperti ini, skemanya apa, kemudian judulnya apa, pembiayanya berapa. Kemudian kalau kita akan menambahkan catatan harian, maka kita bisa klik pensil ini. Kebetulan saya sudah mengupload catatan harian sejumlah 15 pada bulan September tahun 2022 dengan capaian persentase 75%. Bagaimana caranya mengisi ini? Teman-teman bisa membuka YouTube video saya, yaitu untuk cara mudah menyusun catatan harian 100%. Teman-teman bisa melihat di sana secara detail begitu. Ini kita bisa klik di pensil, kemudian kita bisa masuk ke menu untuk mengisi catatan harian. Mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Ini contohnya pada bulan Januari, saya mulai kegiatan saya yang pertama
yaitu menyiapkan dan melakukan evaluasi atas kegiatan penelitian di tahun pertama, tahun 2021. Berkas yang saya upload adalah materi persiapan awal tahun untuk pelaksanaan tahun kedua. Dan jika saya mau menambahkan, maka tinggal saya tambahkan di menu atau di tanda panah ini. Tanda panah kita bisa klik, kemudian akan muncul seperti ini. Di catatan harian itu ada 2 buku, buku A dan buku B ya. Buku B ini hanya bisa diisi setelah buku A ini terisi. Jadi buku A ini isinya adalah jenis kegiatannya atau catatan kegiatannya, tanggal, kemudian uraian kegiatan dan persentase satuan masing-masing item. Artinya mungkin saja dalam satu hari kita bisa mengisi 2 atau 3 atau 1 kegiatan, tapi persentasenya mungkin juga berbeda. Misalnya saya mengusulan ethical clearance, sekaligus saya bisa hari ini juga mengumpulkan data penelitian awal misalnya, atau melakukan FGD, itu bisa. Jadi catatan harian ini satuan setelah kita isi 1 kegiatan, kemudian kita simpan, kita baru bisa masuk ke buku yang kedua ini, yaitu berkas kegiatan. Keterangan dari berkas atau foto, kemudian kita bisa, dia harus diisi juga ini, keterangan berkas itu apa yang kita unggah, kemudian berkasnya, ini kita upload di sini. Filenya PDF 5 MB. Ya, misalnya kegiatannya adalah melakukan kegiatan mengusulkan ethical clearance, tentu yang kita unggah di sini adalah persyaratan-persyaratan untuk ethical clearance. Misalnya surat permohonan, berkas-berkas dan sebagainya, kita bisa unggah di sini. Klik unggah, maka kita bisa masuk ke catatan harian kita, menu itu pada bulan yang bersangkutan. Nah, kemudian tadi di pelaksanaan kegiatan itu selain catatan harian ada laporan kemajuan. Teman-teman bisa muncul catatan harian, laporan kemajuan tahun 2022 ketika sudah mengisi tadi revisi perbaikan dari proposal. Kita klik tahunnya, tahun 2022, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Program penelitiannya, skemanya apa, judulnya muncul. Kalau belum diisi, maka ini belum muncul. Maksudnya belum diisi, belum direvisi, belum diupload revisi RAP maupun revisi substansi proposal, maka ini belum muncul. Ya, untuk kita bisa mengupload laporan kemajuan kita, caranya adalah dengan cara ngeklik di gambar pensil ya. Gambar pensil ini kita klik, judulnya sudah tepat ya, kemudian kita klik dan muncul 6 jendela ini, ringkasan, keyword, substansi laporan, luaran wajib, luaran tambahan, dan realisasi keterlibatan kontribusi mitra. Ringkasan kita isi dengan abstrak ya. Abstrak penelitian kita seperti apa, kita bisa susun dulu di lembar begitu, di lembar laporan kemajuan, kemudian kita isikan di sini di ringkasan. Keyword ini maksimal 5 kita isikan ya. Keyword yang berada di bawahnya abstrak itu kita isi, kita copy pastekan di sini. Kemudian yang ketiga, jendela ketiga adalah substansi laporan. Ini setahu saya tidak dibatasi. Jadi teman-teman bisa mengisi mulai dari latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, metodologi, kemudian desain penelitian, kemudian hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, saran, dan demikian juga untuk referensi. Itu bisa dituliskan di sini, di copy pastekan di sini. Kemudian luaran wajib. Luaran wajibnya capaiannya sudah sampai di mana. Itu bisa dituliskan di sini.
luaran wajib, luaran tambahan. Nah, ini luaran wajib ini yang nanti akan terrekod di dalam laporan akhir tahun. Kalau sudah tercapai apa belum begitu. Kemudian luaran tambahan. Kemudian jendela yang terakhir adalah realisasi keterlibatan atau kontribusi mitra. Teman-teman, ini khusus untuk penelitian dengan TKT 4.6, terus kemudian TKT 7.9. Tapi TKT 1.3 penelitian dasar tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk realisasi keterlibatan kontribusi mitra. Kalau TKT-nya 4-6 penelitian terapan, ya, penelitian terapan itu mitranya adalah mitra calon pengguna. Itu bisa disebutkan realisasi keterlibatan mitra. Demikian juga untuk TKT 7-9, di mana itu penelitian misalnya konsorsium, ya, konsorsium riset KRU, konsorsium riset unggulan perguruan tinggi KRUPT, maka itu adalah mitra calon investor. Jadi memberikan kontribusi sebagai investasi sesuai dengan ketentuan. Itu untuk realisasi keterlibatan atau kontribusi mitra. Tapi untuk PDUPT, penelitian pemula, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi atau penelitian mandiri, karena TKT-nya adalah penelitian dasar, maka tidak diwajibkan untuk melaporkan realisasi keterlibatan atau kontribusi mitra. Ini masing-masing harus kita isi.